Jadi bicara apa sih yang perlu dibicarakan sebelum kalian menikah? Saya rasa cukup banyak sebenarnya, tetapi ada hal-hal yang cukup krusial dan penting. Jadi mungkin bagian anak muda nih perlu menyadari ya, jangan berpikir pernikahan itu wah cuma bermesraan setiap hari gitu ya. Nanti terus makan apa ya? Nggak ke kantor, nggak kerja. Terus anaknya semua terbengkalai, mungkin anaknya mati kelaparan. Nggak, pernikahan itu bukan cuma sekedar bermesraan, tetapi berjuang bersama-sama kan gitu ya. Hidup bersama tentunya dengan penuh mesra untuk menjalani hidup ini bersama, menghadapi semua tantangan bersama. Nah, bicara mengenai hal-hal apa yang perlu dibicarakan, saya rasa harus, ini kebiasaan ya, kebiasaan orang di Indonesia. Contohnya aja ya, bicara warisan itu pasti orang tua kamu ngambek deh kalau kamu nanya, "Pak, Mama, warisan ke aku bagaimana nanti?" Itu dianggap tabu sama orang Asia. Kamu nyumpahin orang tua mati gitu kan ya. Nah, tetapi kalau di luar negeri mereka lebih terbuka. Mereka jangan sampai mati mendadak, belum bikin surat wasiat, belum bicara kesepakatan, udah mati. Anak-anak yang ada berantem akhirnya, betul gak? Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak tabu. Nah, begitu juga di dalam sebelum pernikahan apalagi. Saya sudah bilang, keputusan kedua terpenting adalah waktu kita memutuskan memilih seseorang untuk hidup bersama kita sampai mati, kan gitu. Dan waktunya jauh lebih panjang daripada waktu kita jomblo ya atau single. Nah, kira-kira apa nih dari pengalaman yang saya ada ya? Pertama adalah mungkin sebelum itu dulu saya kasih tahu lagi. Tahu nggak sih kalau udah menikah itu problem tuh 4 kali lipat. Itu yang saya belajar dari psikologis ya, mengatakan seseorang yang menikah problem hidupnya akan meningkat 4 kali lipat. Kaget juga ya. Bukannya makin nggak ada problem kan gitu ya, kayaknya berpacaran malah nggak ada problem ya, enak mesra-mesra aja ya kan. Terus kalau punya anak satu, setiap tambah satu anak problem bertambah lagi 4 kali lipat. Kamu hitung aja, saya anak sudah 4, jadi waktu menikah 4 kali dikali satu anak kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, berapa banyak tuh problem saya, berlipat gandanya. Nah, itu yang perlu disadari untuk anak-anak muda ya. Banyak perceraian terjadi karena tidak membicarakan, tidak mencari tahu hal-hal yang saya bilang penting perlu ditanyakan. Jadi jangan nanti setelah menikah baru sama-sama kaget, "Oh, kok kamu begitu ya? Kok begini ya?" Akhirnya tidak ada kecocokan ya. Mungkin yang pertama nih, mungkin perlu ditanya adalah soal keuangan. Soal keuangan ini penting. Kalau menurut saya fair ditanya. Jadi nanti kalau sudah menikah, mungkin kan kamu bekerja, saya di rumah. Terus uang bagaimana ya? Siapa yang pegang ya? Kan bisa sebagian suami, setahu saya pasti ada yang bilang ini kan uangku, aku kan cari makan. Dan sikapnya istri pun merasa minder, merasa emang ini uang suamiku, jadi aku cuma perlu minta-minta, gitu ya, minta uang dong gitu ya. Nah, nanti suaminya menjatahkan uang sama kamu, nih uang dapur sekian sehari, nih uang ini. Nah, itu saya rasa kalau menurut saya itu cara yang keliru ya, cara yang salah. Jadi yang sebenarnya harusnya adalah uang milik bersama. Jangan berpikir bahwa suami bekerja lalu istri di rumah nggak kerja, jadi nggak punya hak. Tapi coba suruh tukar posisi, tanya suaminya, suruh tukar posisi, sanggup nggak? Nggak bakalan sanggup. Para suami suruh di rumah ngurus anak lebih berat daripada kerja di kantor, kan begitu. Karena banyak sekarang wanita modern juga nggak betah di rumah, nggak mau ngurus anak, maunya ke kantor aja kan gitu. Jadi nggak mudah. Nah, jadi pertama adalah dibicarakan uang itu setelah menikah bagaimana. Bagusnya adalah transparan, sama-sama tahu. Istri kasih sama orang tuanya harus terbuka, suami juga gitu. Jadi harus ada kesepakatan keterbukaan. Kalau enggak itu bisa jadi pemicu. Ntar istri bilang gini, "Kok enak banget ya kalau mama kamu mau kasih nggak berseri berapa aja, kalau giliran mamaku yang butuh kamu pelit amat," gitu kan, ribut. Uang itu bukan hanya di bisnis rupanya, di dalam kehidupan kita uang juga penting.
Itu pertama. Yang kedua, ini juga penting. Setiap pria juga beda loh jenisnya, ya. Kalau saya contohnya, saya sih lebih cenderung nggak mau istri bekerja. Saya mau istri di rumah. Ada berbagai alasan kenapa. Menurut saya harta terpenting dalam keluarga adalah anak-anak. Jadi saya nggak mau gitu dua-duanya pergi cari uang. Kamu stay at home karena penting buat anak-anak kita merasakan cinta kasih orang tua. Pergi pulang ke sekolah dan pulang ada yang sambut, makan disediakan. Kamu ngerti lah. Saya terus terang miss. Saya kalau kisah saya sebenarnya saya lahir dari kecil sampai 14 tahun jauh dari orang tua. Makanya saya kurang merasakan gitu. Makanya kadang-kadang sama orang tua suka nggak ada rasa itu, saya juga jadi rasa bersalah. Tapi gimana dong? Habis saya juga nggak dibesarkan, nggak terlalu dekat gitu dari kecil. Nah ini makanya saya maunya begitu. Jadi kamu juga hati-hati tanya, kamu jenis yang bagaimana? Siapa tahu kamu jenisnya nggak mau di rumah punya, nggak mau urus anak gitu. Akhirnya konflik nanti. Setelah menikah, loh kok suami maunya kamu di rumah kerja urus begini, kalaupun kerja di kantor online atau bagaimana, kamu maunya gini. Itu sebenarnya bertentangan, ya. Jadi contohnya aja kalau kalian mau tahu tuh ada artis saya pernah cerita ya, artis yang main Titanic, Kate Winslet ya, dia cerai sama suaminya. Kenapa? Karena ternyata dia jenis berbeda sama suaminya. Dia orang yang seneng deket-deket suami. Jadi juga mau datang main ke kantor. Kalau suami kerja dia mau deket-deket apa-apa, mau ikut bergaul sama teman-teman. Tapi ternyata suaminya beda. Tipenya jangan deket-deket. Saya mau punya privacy sendiri kalau dengan teman-teman. Nah ini kayak gini-gini, perbedaan-perbedaan gini. Itu yang bisa memicu. Ya memang sih tentunya gini. Kalau kamu siap menderita, siap mengalah, ya kan? Boleh aja. Tapi ujung-ujungnya perceraian itu karena semua juga punya keakuannya, nggak bisa kan akhirnya gitu. Itu contoh yang kedua. Mungkin yang ketiga lah saya kasih, jangan terlalu banyak juga, kecuali kita bikin seminar kali ya. Yang ketiga adalah di mana kamu akan tinggal. Ini juga krusial kalau menurut saya. Jadi kamu harus tanya, jangan kaget nanti setelah menikah kamu tinggal sama mertua. Ini kita bicara dengan wanita nih ya. Wanita itu susah bercampur sama wanita lain. Itu pengalamannya. Jadi kalau suami punya ibu, apalagi punya kakak adik wanita, itu challenge-nya lebih besar kalau kamu tinggal di rumah orang tuanya. Jadi saya anjurkan sebenarnya kalau menikah, walaupun gubuk, walaupun ngontrak bagaimanapun, harus tinggal terpisah. Karena supaya kamu menjadi raja dan ratu betul-betul di istana kamu sendiri. Mendingan begitu daripada tinggal di rumah mewah gedung punya mertua, kamu diatur-atur. Bangun telat sedikit diomongin gini-gini ya, contoh lah. Jadi memang tadi saya bilang menikah aja udah 4 kali lipat problem. Ditambah ada mertua yang kamu harus adjustment gitu kan ya. Mertua ada 2 gitu, biasa mertua laki lebih aman mestinya ya kan. Terus ada lagi kakak perempuan kayak gitu-gitu ya. Jadi itu penting dibicarakan tinggal di mana gitu. Nah itu aja, kalau nggak sepakat hal-hal itu lebih baik saya rasa dengan berat hati. Kalau saya bilang gini, mendingan menangis sekarang daripada nanti menangis terus seumur hidup dan menyesal loh kalau udah bercerai. Saya lihat ya, saya ini makanya saya bisa ngomong ini karena ada bukti. Udah dicoba sekian tahun tapi nggak sanggup juga tinggal sama mertua, sama kakak wanita kayak gitu-gitu, nggak bisa. Jadi kamu kenalilah baik-baik di dalam sebelum menikah. Semoga ini semua bermanfaat lah buat kalian.